Selamat pagi, siang, sore, atau menjelang malam. Perkenalkan kami dari kelompok yang terdiri dari Dixon Satriani, saya sendiri Malvin Augurius, dan juga Muhammad Raihan. Hari ini akan memperkenalkan tentang tugas lanjutan dari CPU Computing, di mana kita akan memulai dari proses paralel pada website yang telah diberikan, dengan bagian pertama yaitu isi introduction CUDA C dan C++. Jadi model pemrograman CUDA adalah model heterogen di mana CPU dan GPU digunakan bersamaan. Pada CUDA, host merupakan CPU dan memorinya, sedangkan device merupakan GPU dan memorinya. Kode yang dijalankan di host dapat mengelola memori di host dan juga device, serta menjalankan kernels di mana fungsi dieksekusi di device. Kernels ini dieksekusi dengan banyak thread GPU secara paralel. Karena model pemrograman CUDA adalah pemrograman yang bersifat heterogen, maka urutan dari pengoperasian program CUDA adalah deklarasi dan alokasi memori host dan device, inisialisasi data host, transfer data dari host ke device, eksekusi satu atau lebih kernels, dan transfer hasil dari device ke host. Untuk yang berikutnya, a first CUDA C program. Pada website yang diberikan terdapat ilustrasi yaitu 6 way to SAXPY atau SAXP, yang juga berisikan CUDA C SAXP sendiri, merupakan singkatan dari Single Precision bintang X plus Y, dan salah satu contohnya adalah Hello World yang bagus untuk komputasi paralel. Di sini akan membahas tentang CUDA C SAXP yang lebih lengkap dan menjelaskan apa dan kenapa dilakukan hal tersebut. Berikut adalah kode SAXP yang lengkap di bawah ini. Berikut, fungsi SAXP merupakan kernel yang berjalan secara paralel di CPU dan fungsi utamanya adalah kode host. Kode host, fungsi utamanya akan mendeklarasikan dua pasang array, sebagai berikut yang ada tertera pada gambar. X dan Y mengarah ke array host dialokasikan dengan malloc dengan cara yang khusus, dan array DX dan DY mengarah ke array device yang dialokasikan dengan fungsi CUDA malloc dari CUDA runtime API. Host dan device di CUDA memiliki ruang memori yang terpisah, yang mana keduanya dapat dikelola dari kode host. Kode host kemudian menginisialisasi array host. Di sini akan diatur X ke array 1 dan Y ke array 2. Berikutnya, untuk menginisialisasi array device, cukup dengan menyalin data dari X dan Y ke array device terkait DX dan DY menggunakan CUDA memcpy yang bekerja seperti fungsi standar C memcpy, kecuali di sini memerlukan argumen keempat yang mengspesifikkan arah penyalinan, sehingga akan digunakan CUDA memcpy host to device untuk mengspesifikasikan bahwa argumen pertama adalah penunjuk device dan argumen kedua adalah penunjuk host. Setelah menjalankan kernel, agar hasil yang didapatkan itu dikembalikan ke host kembali, kita akan salin dari array device yang ditunjukkan oleh DY ke array host yang ditunjukkan oleh Y dengan menggunakan CUDA memcpy device to host. Dan untuk yang kedua yaitu launching a kernel atau SAXP kernel dijalankan dengan statement berikut. Informasi antara triple chevrons adalah eksekusi konfigurasi, di mana menentukan banyaknya thread device mengeksekusikan kernel secara paralel. Di CUDA terdapat hierarki thread pada software yang meniru bagaimana thread prosesor dikelompokkan pada GPU. Di model pemrograman CUDA membahas tentang meluncurkan kernel dengan grid dari block thread. Argumen pertama pada eksekusi konfigurasi menspesifikan jumlah block thread pada grid, dan argumen kedua menspesifikan jumlah thread pada block thread. Block thread dari grid dapat dibuat dari 1, 2, atau 3 dimensi dengan melewatkan nilai dim 3 untuk argumen ini. Tapi contoh sederhananya kita hanya membutuhkan 1 dimensi, jadi kita dapat melewati integer sebagai gantinya. Sehingga pada kasus ini menunjukkan kernel dengan block thread berisikan 256 thread dan menggunakan integer aritmatika untuk menunjukkan jumlah block thread yang diperlukan untuk memproses utama semua elemen N dari array. N tambah 256 dikali 256. Untuk kasus di mana jumlah elemen di array tidak dapat dibagi rata dengan ukuran block thread, kode kernel harus memeriksa akses memori di luar batas. Dan yang berikutnya ada C, cleaning up. Setelah selesai, kita akan membebaskan memori yang sudah dialokasikan. Untuk memori device yang dialokasikan dengan CUDA malloc kurung kosong, pemanggilan sederhana CUDA free kurung kosong untuk memori host menggunakan free kurung kosong seperti biasanya ada di bawah sebagai berikut. Dan yang terakhir itu ada D device code. Berikut merupakan kode kernel yang ada di bawah. Di CUDA akan didefinisikan kernel seperti SAXP menggunakan deklarasi spesifik underscore global underscore. Variabel didefinisikan dalam kode device tidak perlu ditetapkan sebagai variabel device karena diasumsikan berada di device, sehingga variabel N, A, dan I akan disimpan oleh setiap thread dalam register, dan pointer X dan Y harus merupakan pointer ke alamat ruang memori device. Hal ini benar dikarenakan DX dan DY diterima ke kernel ketika dijalankan dari kode host. Dua argumen pertama
I dan A tidak secara eksplisit ditransfer ke device pada kode host karena fungsi argumen diterima dengan nilai secara default di C, C++, dan runtime CUDA dapat secara otomatis mengurus transfer nilai tersebut ke device. Fitur CUDA, runtime API, menentukan peluncuran kernel pada GPU menjadi sangat alami dan mudah. Ini hampir sama dengan memanggil fungsi C. Dan di kernel Saxby hanya terdapat 2 baris. Kernel tersebut dieksekusi di beberapa thread secara paralel. Jika ingin setiap thread memproses elemen dari array yang dihasilkan, maka kita memerlukan sarana untuk membedakan dan mengidentifikasikan setiap thread. Guna mendefinisikan variabel block dim, block LDX, dan thread LDX. Variabel yang telah ditentukan adalah ini bertipe dim3. Analog dengan parameter eksekusi konfirmasi dengan kode host, variabel block dim yang telah ditentukan sebelumnya berisi dimensi setiap block thread sebagaimana ditentukan dalam parameter eksekusi konfigurasi kedua untuk peluncuran kernel. Variabel yang telah ditentukan thread LDX dan block LDX masing-masing berisikan indeks thread di dalam block thread dan block thread dalam grid berbentuk sebagai berikut. Menghasilkan indeks global yang digunakan untuk mengakses elemen array. Ada juga grid dim yang berisi dimensi grid seperti yang ditentukan dalam parameter eksekusi konfigurasi pertama untuk peluncuran. Sebelum indeks ini digunakan untuk mengakses elemen array, nilainya diperiksa terhadap sejumlah nilai elemen n untuk memastikan tidak ada akses memori luar batas. Pemeriksaan ini diperlukan untuk kasus di mana jumlah elemen dalam array tidak dapat dibagi rata dengan ukuran block thread, dan akibatnya jumlah thread yang diluncurkan oleh kernel lebih besar daripada ukuran array. Baris kedua dari kernel melakukan pekerjaan elemen dari Saxby, dan selain pemeriksaan batas, itu identik dengan inner loop dari implementasi host Saxby sebagai berikut di bawah ini. Berikutnya adalah compiling dan running time code. Compiler CUDA C NVCC adalah bagian dari NVIDIA CUDA Toolkit. Untuk kompilasi contoh Saxby, kodenya akan disimpan dalam file berekstensi C.cu. Dapat dikompil dengan NVCC sebagai berikut. Kemudian file tersebut diraih dengan program sebagai berikut. Selanjutnya adalah an even easier introduction to CUDA. CUDA C++ adalah salah satu cara untuk membuat aplikasi paralel dengan CUDA. Ini dapat mengakibatkan pemrograman C++ menghasilkan algoritma dengan performa tinggi yang diakselerasi dengan jutaan dari thread paralel yang berjalan di GPU. Akan dimulai dengan program C++ yang sederhana yang menambahkan elemen dari 2 buah array dengan masing-masing jutaan elemen. Pertama, akan dikumpulkan dan jalankan program C++ berikut. Letakkan kode tersebut dalam file dan simpan sebagai add.cpp. Lalu kompilasi dengan compiler C++, setelah itu jalankan. Akan dilakukan running program komputasi secara paralel dengan banyak cores di GPU. Pertama, mengubah fungsi add menjadi fungsi yang GPU dapat jalankan, yang disebut kernel di CUDA. Hal yang harus dilakukan adalah menambahkan syntax underscore global underscore ke dalam fungsi yang mana memberitahukan compiler CUDA C++ bahwa ini adalah fungsi yang berjalan pada GPU dan dapat dipanggil dari kode GPU. Selanjutnya ada memory allocation CUDA. Untuk komputasi yang dijalankan di GPU, memori harus dialokasikan ke tempat yang dapat diakses oleh GPU. Unified Memory pada CUDA membuat hal tersebut lebih mudah dengan menyediakan satu ruang memori single yang dapat diakses oleh semua GPU dan CPU di sistem. Untuk mengalokasikan data di Unified Memory, panggil CUDA malloc manage dalam kurung yang mengembalikan pointer yang dapat diakses dari kode host atau kode device. Untuk membebaskan data, cukup arahkan pointer ke CUDA free dalam kurung. Terakhir, perlu meluncurkan kernel add dalam kurung yang mana menjalankannya di GPU. Peluncuran kernel CUDA ditentukan menggunakan sintaks bracket sudut 3 seperti berikut dan tambahkan kepanggil sebelum list parameter. Baris dengan sintaks bracket sudut 3 ini digunakan untuk meluncurkan satu thread GPU untuk menjalankan add dalam kurung. CPU akan menunggu sampai kernel selesai sebelum mengakses hasil dengan memanggil CUDA device synchronize dalam kurung sebelum melakukan pemeriksaan kesalahan terakhir pada CPU. Sama seperti di website sebelumnya, file akan disimpan dalam ekstensi .q dan ketika dijalankan maka akan menghasilkan max error adalah 0. Selanjutnya adalah out of blocks. GPU CUDA memiliki banyak prosesor paralel yang dikelompokkan ke dalam streaming multiprocessor atau SM, sehingga setiap SM dapat menjalankan beberapa block thread secara bersamaan. Sebagai contoh, GPU Tesla P100 berdasarkan arsitektur GPU Pascal memiliki 56 SM
yang masing-masing mampu mendukung hingga 2048 thread aktif. Program sebelumnya merupakan program paralel dengan menggunakan satu blok thread dengan 256 thread di dalamnya. Namun, hal ini belum memaksimalkan potensi GPU. Hal ini bisa diubah dengan mengubah sinteks add 3 bracket sudut, dikarenakan parameter pertama adalah banyak blok thread yang digunakan dan parameter kedua adalah banyak thread dalam satu blok. Selain itu, kode kernel perlu diperbaharui karena perubahan grid dari blok thread. CUDA menyediakan grid dim.x yang mengandung jumlah blok dalam grid dan blok idx.x yang mengandung indeks blok thread dalam grid. Gambar di atas memberikan ilustrasi pendekatan indeks ke dalam array satu dimensi dalam CUDA menggunakan blok dim.x, grid dim.x, dan thread idx.x. Idenya adalah bahwa setiap thread mendapatkan indeksnya dengan menghitung offset ke awal bloknya atau indeks blok kali ukuran blok dengan blok idx.x dikalikan blok dim.x dan menambahkan indeks thread dalam blok thread idx.x. Kode blok idx.x dikali dengan blok dim.x ditambah thread idx.x adalah idiomatic dari CUDA. Kernel yang diperbaharui juga menetapkan stride ke sejumlah total thread dalam grid. Blok idx.x dikali blok dim.x. Jenis loop ini sering disebut sebagai loop grid stride. Selanjutnya, an efficient matrix transpose in CUDA C or C++. Pertama ada matrix transpose. Kode yang akan dioptimalkan adalah transpose matriks presisi tunggal yang beroperasi di tempat yang berbeda, yaitu input dan output adalah array terpisah pada memori. Selain melakukan beberapa transpose matrix, akan dilakukan matrix copy kernel sederhana. Copy dan transpose matrix, metrik kinerja yang relevan adalah bandwidth efektif dihitung dalam gigabyte per second dengan membagi 2 kali ukuran dalam gigabyte matrix dengan waktu dalam detik eksekusinya. Semua kernel dilakukan pada blok 328 thread. Tile-dim sama dengan 32, block-row sama dengan 8 pada kode. Dan setiap blok melakukan transpose atau copy ukuran 3232. Menggunakan blok thread yang lebih sedikit daripada elemen pada tile menguntungkan untuk mentranspose matriks karena setiap thread mentransposisi 4 unsur matriks. Kernel dalam contoh ini memetakan thread ke elemen matriks menggunakan pemetaan Cartesian x, y daripada pemetaan baris atau kolom untuk menyederhanakan arti komponen variabel otomatis di CUDA C. Thread idx.x horizontal dan thread idx.y adalah vertikal. Pemetaan ini terserah pada programmer. Hal yang penting untuk diingat adalah bahwa untuk memastikan penggabungan memori, kita ingin memetakan komponen yang bervariasi tercepat ke elemen yang berdekatan dalam memori. Dalam Fortran, alamat yang berdekatan sesuai dengan indeks pertama dari array multidimensi, thread idx.x dan block idx.x bervariasi paling cepat dalam blok dan grid masing-masing. Selanjutnya adalah simple matrix copy. Setiap thread menyalin 4 elemen matriks dalam satu lingkaran di akhir rutinitas ini karena jumlah thread dalam satu blok lebih kecil dengan faktor 4 tile_dim /block_rows daripada jumlah elemen dalam tile. Perhatikan juga bahwa tile_dim harus digunakan dalam perhitungan indeks matriks Y daripada block_rows atau block dim.y. Loop berulang pada dimensi kedua dan bukan yang pertama sehingga thread yang berdekatan memuat dan menyimpan data yang berdekatan dan semua pembacaan dari I-data dan penulisan ke O-data digabungkan. Selanjutnya adalah naive matrix transpose. Kernel transpose pertama kami terlihat sangat mirip dengan kernel salinan. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa indeks untuk O-data itu ditukar. Dalam transpose naive, pembacaan dari I-data digabungkan seperti pada kernel salinan, tetapi untuk matriks uji 1024x1024, penulisan ke O-data memiliki angka 1024 elemen atau 4096 byte di antara thread yang berdekatan. Ini menempatkan asymptote plot akses memori bertahap dari pos penggabungan memori global dan berharap kinerja kernel ini akan menurun. Hasil dari kernel copy dan transpose naive ini mendukung hal ini.
Kernel transpose naif hanya mencapai sebagian kecil dari bandwidth efektif dari kernel salinan. Karena kernel ini tidak melakukan banyak hal selain penyalinan saja, kami ingin lebih dekat dengan throughput penyalinan. Selanjutnya adalah coalesced transpose via shared memory. Obat untuk kinerja transpose yang buruk adalah dengan menggunakan memori bersama untuk menghindari langkah besar melalui memori global. Gambar berikut menggambarkan bagaimana memori bersama digunakan dalam transpose. Kernel berikut melakukan transpose berbentuk ubin ini. Pada loop pertama, block thread membaca data yang berdekatan dari iData ke dalam baris tile shared memory. Setelah menghitung ulang index array, kolom tile shared memory ditulis ke alamat yang berdekatan di OData. Karena thread menulis data yang berbeda ke OData daripada yang mereka baca di iData, kita harus menggunakan sinkronisasi penghalang blok _ sync threads dalam kurung. Pendekatan ini memberi kami kecepatan yang bagus, seperti yang ditunjukkan dalam table bandwidth efektif yang diperbarui ini. Hasil dari transport coalesced merupakan peningkatan dari kasus transpose naif, tetapi masih jauh dari kinerja copy kernel. Kami mungkin menduga bahwa penyebab kesenjangan kinerja adalah overhead yang terkait dengan penggunaan memori bersama dan penghalang sinkronisasi yang diperlukan atau _ sync threads dalam kurung. Kita dapat dengan mudah menguji ini menggunakan kernel salinan berikut yang menggunakan memori bersama. Perhatikan bahwa panggilan sync threads dalam kurung secara teknis tidak diperlukan dalam kasus ini karena operasi untuk elemen dilakukan oleh thread yang sama. Tetapi kami menyertakannya di sini untuk meniru pelaku transpose. Selanjutnya ada shared memory bank conflicts. Untuk shared memory tile 32x32 elemen, semua elemen dalam kolom data ke same shared memory bank menghasilkan worst case untuk memory bank conflicts. Membaca kolom data menghasilkan 32-way bank conflict. Untungnya, solusi untuk hal ini cukup untuk pad the width dalam deklarasi shared memory tile membuat tile 33 elemen lebih lebar dari 32. Menghapus bank conflicts dengan cara ini dapat membuat sekitar 95% dari salinan tercepat melalui prosedur. Selanjutnya ada penjelasan konsep dan implementasi perkalian matriks versus vektor dan perkalian matriks versus matriks menggunakan CUDA. Yang pertama ini ada matriks sparse. Nah, di sini matriks sparse adalah sebuah metode penyimpanan yang dikembangkan untuk menyimpan matriks sparse hanya akan menyimpan elemen-elemen tak nol serta informasi tambahan yang dapat digunakan untuk mengetahui baris dan kolom elemen tersebut. Informasi tambahan ini bisa menunjukkan posisi baris dan kolom dari suatu elemen tak nol secara eksplisit. Bisa juga secara implisit. Metode-metode yang ada antara lain adalah DIA, COO, CSR, ELL, HYB, dan ILLR. Nah, di sini pembahasan pertama adalah matriks sparse dengan metode DIA. Nah, metode ini merupakan metode yang paling sederhana. Idenya di sini adalah dengan menyimpan matriks secara diagonal. Metode ini menyimpan matriks sparse menjadi satu matriks data dan satu vektor offset. Matriks data berisi elemen-elemen tak nol dan vektor offset menunjukkan data pada kolom matriks data yang bersesuaian ada di diagonal mana. 0 menandakan diagonal utama, min A menandakan A diagonal di bawah diagonal utama, dan A menandakan A diagonal di atas diagonal utama. Pada metode DIA, kolom dan baris dari suatu elemen disimpan secara implisit dan dapat diketahui dengan bantuan data dan vektor offset. Meskipun begitu, di antara metode-metode ini, metode DIA merupakan metode yang tidak efektif. Hal ini disebabkan metode ini hanya baik diterapkan saat matriks sparse yang akan disimpan memiliki pola di mana diagonal-diagonal yang sejajar dengan diagonal utama cukup padat. Nah, matriks-matriks representasi pada dunia nyata umumnya memiliki bentuk atau pola yang tidak cocok untuk disimpan dengan metode DIA. Karena hal ini, metode DIA jarang digunakan. Gambar di sebelah kiri menunjukkan worst case dari metode DIA.
Dengan sparsity pattern seperti ini, metode DIA akan memerlukan lebih banyak memori dibandingkan jika matriks disimpan dengan cara menyimpan biasa. Gambar di sebelah kanannya menunjukkan matriks sparse yang tidak berpola. Elemen-elemen tak nol dan matriks ini tersebar secara acak. Matriks sparse seperti ini yang banyak dijumpai di dunia nyata. Penggunaan metode DIA pada matriks seperti ini juga tidak efisien, karena diagonal matriks ini tidak cukup padat. Nah, selanjutnya ada COO, yaitu menyimpan matriks sparse sebagai 3 vektor. Vektor entry yang berisi data elemen tak nol, vektor kolom yang berisi kolom dari data pada vektor entry yang bersesuaian, dan vektor baris yang berisi baris-baris data pada vektor entry yang bersesuaian. Metode COO tidak dipengaruhi oleh sparsity pattern. Metode COO ini bisa diterapkan pada matriks sparse apapun. Pada metode COO, baris dan kolom dari suatu elemen tak nol ditampilkan secara eksplisit. Untuk lebih menghemat penggunaan memori, dikembangkanlah metode-metode lain yang menampilkan baris secara implisit dan kolom secara eksplisit maupun sebaliknya. Selanjutnya adalah CSR, yaitu menyimpan matriks sparse menjadi 3 vektor seperti COO. Hanya saja metode ini menghemat lebih banyak memori. Hal ini disebabkan karena CSR tidak menggunakan vektor baris. Sebagai gantinya, ini menggunakan vektor pointer, di mana vektor ini menunjukkan elemen keberapa, dan vektor entry di mana terjadi pergantian baris ke baris berikutnya. Best case dari metode ini memang tidak lebih baik dibanding metode-metode lainnya. Akan tetapi metode ini adalah metode yang paling stabil. Nah, pada metode ini, informasi baris ditampilkan secara implisit dan informasi kolom ditampilkan secara eksplisit. Sepintas metode ini terlihat serupa. Perbedaan besar baru akan terlihat saat terdapat baris tanpa elemen tak nol. Seandainya terdapat baris seperti ini, metode CSR akan membutuhkan lebih banyak memori. Hal ini dikarenakan vektor ketiga pada metode CSR, yaitu vektor pointer, menunjukkan indeks pada vektor data dan vektor kolom, di mana informasi mengenai baris berikutnya pada matriks awal dimulai. Hal ini menyebabkan semua vektor pada metode CSR memerlukan tambahan memori. Contoh metode CSR pada tabel di bawah memerlukan jumlah memori yang sama. Akan tetapi jika matriks A pada tabel sebelumnya diperbesar dengan menambahkan satu baris indeks 0 sebagai baris kelima, maka metode CSR akan menghasilkan seperti gambar di samping. Nah, di sini terlihat bahwa metode CSR memerlukan memori untuk menyimpan 3 elemen tambahan untuk setiap baris tanpa elemen 0. Selain itu, semakin banyak data yang disimpan, vektor pointer pada metode CSR akan menyimpan karakter lebih banyak. Yang keempat ada ILL. Nah, di sini menyimpan matriks sparse menjadi 2 matriks, yaitu matriks data yang berisi data elemen tak nol dan matriks kolom yang berisi informasi kolom untuk data tak nol yang berkesesuaian. Penyimpanan dengan metode ILL dapat diterapkan dengan cepat saat elemen-elemen tak nol pada matriks awal membentuk suatu pola, maupun saat elemen-elemen tak nol tersebut benar-benar acak sekalipun. Karena inilah metode ILL cukup banyak dikembangkan. Salah satu metode yang dikembangkan dari metode ILL adalah metode HYB, yaitu adalah gabungan ILL dan COO, dan juga ILLR. Berbeda dengan metode DIA yang dipengaruhi sparsity pattern, metode COO tidak dipengaruhi oleh sparsity pattern. Metode COO bisa diterapkan pada matriks sparse apapun. Pada metode COO, baris dan kolom dari suatu elemen tak nol ditampilkan secara eksplisit. Nah, untuk lebih menghemat penggunaan memori, dikembangkan metode-metode lain yang menampilkan baris secara implisit dan kolom secara eksplisit maupun sebaliknya. Pada metode ILL, informasi mengenai baris disimpan secara implisit pada matriks, dan sedangkan informasi mengenai kolom ditampilkan secara eksplisit.
pada matriks kolom. Metode ini efektif saat jumlah elemen tak nol pada tiap baris relatif sama. Metode ini akan kehilangan efektivitasnya saat ada baris dengan elemen tak nol yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan rata-rata elemen tak nol per baris. Hal ini disebabkan karena ukuran matriks data dan matriks kolom akan membesar secara elemen tak nol secara signifikan, tetapi elemen yang perlu disimpan hanya bertambah beberapa elemen saja. Misalkan baris ketiga dari matriks A pada tabel 21 sebelumnya diganti menjadi 5, 1, 3, dan 9. Di sini data yang bertambah hanya satu elemen saja, akan tetapi metode penyimpanan ILL akan menghasilkan gambar seperti ini, tabel seperti ini. Nah, pada contoh ini untuk menyimpan matriks biasa dibutuhkan memori untuk menyimpan matriks 4 kali 4, sedangkan untuk menyimpan matriks dengan metode ILL dibutuhkan memori untuk menyimpan 2 matriks 4 kali 4. Dari contoh ini terlihat bahwa worst case dari ILL akan terjadi saat ada baris tanpa elemen 0. Meskipun tidak seluruh elemen pada suatu baris tak 0, baris-baris dengan elemen tak 0 yang lebih banyak akan menyebabkan metode ILL menyiapkan kolom lebih banyak, padahal hanya beberapa baris dari kolom tersebut yang membutuhkan tambahan memori. Karena hal inilah, metode ILL kurang efisien. Nah, yang terakhir ada ILLR, yaitu dua matriks yang dihasilkan pada metode ILL diubah menjadi dua vektor data dan vektor kolom. Sedangkan untuk informasi mengenai baris digunakan satu kolom tambahan yang menunjukkan elemen-elemen tak nol. Total dari baris pada matriks awal yang bersesuaian. Metode ini memiliki kemiripan dengan metode COO dan CSR, di mana matriks spars disimpan menjadi 3 vektor. Hampir sama dengan metode CSR, perbedaan besar akan terlihat saat terdapat baris tanpa elemen tak nol. Seandainya terdapat baris seperti ini, metode CSR akan membutuhkan lebih banyak memori daripada metode ILLR. Pada metode ILLR, hanya vektor ketiga atau vektor jumlah baris saja yang memerlukan tambahan memori. Sedangkan metode ILLR akan menghasilkan seperti di samping ini. Nah, metode ILLR hanya memerlukan memori untuk menyimpan satu elemen tambahan untuk setiap baris, tanpa elemen 0. Selain itu, semakin banyak data yang disimpan, vektor pointer pada metode CSR akan menyampaikan karakter lebih banyak daripada vektor jumlah baris pada metode ILLR. Selanjutnya yang kedua adalah SPMV dan SPMN, yaitu perkalian matriks dengan vektor dan perkalian matriks dengan matriks. Selain menghemat memori, metode penyimpanan sparse matriks sebelumnya dapat dimanfaatkan untuk mempercepat proses perkalian matriks. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memodifikasi perkalian matriks biasa menjadi perkalian matriks sparse atau sparse matrix product. Pada praktiknya, SPMM sendiri terdiri dari beberapa SPMV. Pada SPMV dilakukan perkalian matriks M yang disimpan dengan suatu metode penyimpanan sparse matrix dengan vektor V yang disimpan secara biasa. Pada SPMN, matriks M dikalikan dengan vektor-vektor kolom atau baris dari matriks M untuk menghasilkan M kali M. Algoritma SPMV berbeda tergantung metode penyimpanan yang digunakan. Dari ilustrasi di samping, terlihat bahwa untuk mendapatkan nilai N kali V, metode perkalian sparse membutuhkan jumlah operasi yang lebih sedikit dibandingkan dengan metode perkalian biasa. Terlihat untuk mendapatkan N kali V1 dan N kali V2 saja, metode perkalian biasa membutuhkan 10 operasi perkalian dan 8 operasi penjumlahan. Sedangkan metode perkalian sparse hanya membutuhkan 3 operasi perkalian dan 1 operasi penjumlahan. Nah, berikut adalah sumber yang kami gunakan dan sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.